Gue nyalain dulu lampunya. Selamat datang di Opini Bola ID. Pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang Calciopoli, yaitu sebuah pengaturan skor yang merupakan hal kotor yang dilarang oleh sepak bola. Terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh tim papan atas. Juventus pernah melakukan hal tersebut. Hah? Kok bisa? Penasaran? Selengkapnya di Alkisah. Kalau berdasarkan Wikipedia nih, Calciopoli dapat diartikan pengaturan skor pada pertandingan skandal di Liga Top Profesional Italia. Dalam konteks ini, gue mau ngebahas tentang Calciopoli yang melanda tim andalan Juventini, apalagi kalau bukan Juventus cuy. Investigasi Calciopoli dimulai pada tahun 2004 hingga 2005. Ketika Juventus berhasil menjuarai Liga dengan poin 86, unggul 7 poin dari rival terdekatnya yaitu AC Milan cuy. Kasus kecurangan ini pertama kali tercium oleh polisi dan juga Federasi Sepak Bola Italia, yang pada saat itu melakukan investigasi terhadap pertandingan-pertandingan yang berjalan pada musim 2004-2005 dan juga 2005-2006. Polisi dan Federasi Sepak Bola Italia mengendus adanya kecurangan dalam pertandingan yang dimainkan oleh Juventus. Penyelidikan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Italia dibantu oleh otoritas kejaksaan dan polisi cuy, memperlihatkan adanya kecurangan di 20 pertandingan yang dimainkan oleh Juventus, di mana di dalamnya ada kong kali kong antara pihak Juventus dan juga wasit cuy. Sebagaimana ditulis oleh Babantun Buraimo, Giuseppe Migali, dan Rob Simon, An Analysis of Consumer Response to Corruption Italia Calciopoli Scandal. Menurut makalah tersebut, terdapat kurang lebih 3 hal yang dilakukan pihak Juventus kepada wasit di dalam lapangan. Yang pertama, wasit yang menjadi pengadil lapangan ketika Juventus main harus memiliki kecenderungan untuk mendukung Juventus, terutama ketika pertandingan-pertandingan penting yang menentukan bagi pihak Juventus. Kedua, para wasit ini didorong untuk memberikan keputusan yang menguntungkan pihak Juventus. Ketiga, wasit yang menjadi pengadil lapangan ketika laga Juventus tidak memberikan poin pertama dan poin kedua, yaitu keuntungan dan dukungan kepada pihak Juventus, diberikan ancaman dan juga skorsing bagi wasit tersebut. Bahkan bisa berujung pada pemecatan. Serem juga ya. Bukti-bukti pun terarah pada Direktur Umum Juventus pada saat itu, yaitu Luciano Moggi. Luciano Moggi selaku Direktur Utama Juventus disinyalir melakukan kong kali kong dengan Federasi Sepak Bola Italia untuk penunjukan wasit tertentu yang menjadi pengadil lapangan ketika Juventus bermain cuy. Dampak dari kejadian memalukan ini, Direktur Utama Juventus pada saat itu yaitu Luciano Moggi mendapatkan sanksi seumur hidup untuk tidak dapat bisa berkecimpung di dunia sepak bola di level apapun. Selain itu, Presiden Federasi Sepak Bola Italia pada saat itu, Franco Farao, memutuskan untuk mengundurkan diri cuy, yang juga diikuti oleh pengunduran diri seluruh Dewan Direksi Juventus pada 11 Mei 2006. Selain Juventus, klub yang terlibat dengan kasus skandal Calciopoli ini ada beberapa cuy, yaitu Fiorentina, Lazio, AC Milan, dan juga Reggina. Dari kelima klub tersebut, Juventus mendapatkan hukuman yang paling berat. Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan sanksi dengan tegas kepada Juventus untuk menurunkan kasta Juventus bermain di Serie B, pengurangan poin hingga 30, dan juga titel juara Juventus pada musim 2004-2005 dan 2005-2006 resmi dihapuskan. Selain itu, klub lainnya yang juga terlibat dengan kasus Calciopoli ini hanya diberikan sanksi pengurangan poin dan tetap berada di Serie A. Akhirnya pada tanggal 26 Juli, Federasi Sepak Bola Italia menentukan Inter Milan sebagai juara musim Serie A 2005-2006. Lalu Juventus berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan sipil di negara Italia. Setelah melakukan banding, hukuman Juventus dikurangi, tapi mereka tetap berada di Serie B. Karena bermain di Serie B, Juventus banyak kehilangan bintang-bintang juga pelatih mereka, seperti sang pelatih Fabio Capello yang memutuskan untuk menerima pinangan Real Madrid. Kemudian diikuti oleh Fabio Cannavaro dan Emerson yang memutuskan untuk menyusul Fabio Capello ke Real Madrid cuy. Ada juga Ibrahimovic dan Patrick Vieira yang memutuskan untuk berkhianat dengan bergabung rival Juventus, yaitu Inter Milan. Kemudian Adrian Mutu yang memutuskan untuk bergabung Fiorentina. Ditambah juga Zamrota dan Thuram memutuskan untuk bergabung Barcelona. Juventus terpaksa menjual bintang-bintang mereka dengan harga murah karena tidak memiliki nilai tawar akibat sanksi berlaga di Serie B cuy.
Meski begitu, tak sedikit juga pemain-pemain yang memutuskan untuk tetap bertahan bersama Juventus. Mereka adalah Gianluigi Buffon, Del Piero, Nedved, Trezeguet, juga Camoranesi. Ditinggal Fabio Capello, akhirnya Juventus memutuskan untuk menunjuk Didier Deschamps selaku pelatih mereka. Juventus juga mengorbitkan pemain-pemain muda mereka alias pemain-pemain yang berasal dari akademi yang kini menjadi legenda Juventus. Nama-nama berikut seperti Marchisio dan juga Paulo De Sciglio. Meski harus diberikan sanksi pengurangan 9 poin dan melakoni 3 laga kandang pertama tanpa penonton, nampaknya Juventus masih terlalu kuat untuk klub-klub yang berlaga di Serie B, cuy. Setelah meraih 28 kemenangan dan 10 hasil imbang dan hanya menelan 4 kekalahan, Juventus berhasil mengakhiri musim 2006-2007 dengan bertengger di peringkat pertama klasmen Serie B, cuy. Mereka berhasil mengoleksi 85 poin, unggul atas Napoli yang juga berlaga di Serie B dan akhirnya mengamankan tiket promosi ke Serie A musim 2007-2008. Setelah 15 tahun berlalu, kini sang raja Serie A telah kembali ke singgasananya. Sejumlah pelatih pun sudah silih berganti. Nama-nama seperti Claudio Ranieri, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, hingga Maurizio Sarri dan terakhir Pirlo menghiasi nama-nama pelatih Juventus. Beberapa prestasi pun sudah mereka raih seperti 9 trofi Serie A, 4 gelar trofi Italia, serta 5 trofi Piala Cup Super Italia. UCL kapan nih? Meski belum sukses meraih gelar UCL alias Liga Champion, nama-nama besar pun berhasil mereka datangkan untuk memperkuat skuad Juventus. Sebut saja Paul Pogba, Paulo Dybala, Arturo Vidal, Alvaro Morata, Matthijs de Ligt, hingga mantan mega bintang Real Madrid yaitu Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Oke, sekian video ini. Kalau gua ada salah nyebutin data, bisa lo tulis di kolom komen. Kalau pengen bahas atau punya tema yang menarik, juga bisa tulis di kolom komen. Siapa tahu nanti gua bahas. Oke, gua Rifki Ramadan. Jangan lupa subscribe.